dan tentu juga pada kesempatan ini kita senantiasa bersyukur pada Allah sehingga walaupun dalam keadaan masih pandemi kita diberi kesehatan. Jadi saya akan sapa dulu yang mungkin yang baru, Pak Ampah Bartim ini, Pak siapa ini? Mansur. Pak Haji Muhammad Mansur. Nah, Pak Mansur, Assalamualaikum Pak Mansur. Waalaikumsalam, dengan sekretarisnya. Ya Pak Sekretaris. Santosa. Pak, Pak dengan Pak siapa Budi ini? Santosa. Pak Budi Santoso. Oh Pak Haji, Pak Budi Santoso, Sekretaris Sosial di Jawil Pak. Siap. Nah, dan ini Pak Kunto Wibisono. Pak Kunto Lamando, Pak. Ini Pak Lamando, nggih. Pak Kunto. Gimana Lamando, Pak Kunto? Dengar suara saya? Pak Kunto dari tadi lagi natason kelihatannya. Oh. Ya ini Pak Mansur dulu. Pak Mansur. Ya. Monggo kalau ada hal-hal yang disampaikan kita saling silaturahim. Ya ngomong-ngomong santai saja, mungkin ada masukan. Monggo Pak Mansur. Pak Mansur. Oke, matur nuwun. Kesempatan ini diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kesempatan ini, marilah kita bersilaturahmi lewat Zoom yang baik ini. Mudah-mudahan semua rekan-rekan yang hadir pada saat ini mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Pada intinya untuk wilayah Barito Timur sampai saat ini masih belum ada informasi yang signifikan, sehingganya masih santai-santai saja. Dan mudah-mudahan dalam pandemi corona ini tidak terjangkit untuk di Ampahnya lagi. Sementara itu aja dulu, Pak Sri. Pak Mansur, ini tempatnya di Ampah, nggih? Di Ampahnya ya? Ampahnya. Masuk Bartim ya? Pasar Panas atau kan? Masuk Bartim, masuk Barito Timur nggih. Oh, nggih. Jadi salam sama teman-teman di sana berapa orang, Pak? Teman-teman yang di Ampah itu. Berapa orang maksudnya yang gimana? Anggota kita itu berapa orang? Kalau tahu mungkin penduduk kita yang ada di sana itu berapa orang itu tahu, Pak Mansur. Kadang-kadang kita banyak tapi nggak tahu administrasinya. Nah itu kita. Iya, memang betul. Sampai saat ini masih belum juga kita mendata secara. Oh gitu. Iya. Kalau penduduk yang khusus Bartimnya sudah ya cukup banyak. Nah, cuma untuk yang khususnya Pakuwojo sendiri itu belum bisa terdata secara maksimal. Nanti mungkin Pak Mansur bisa ini ya mengumpulkan teman-teman kira-kira berapa orang yang ada di teman-teman kita ini. Memang kadang-kadang kita dekat tetapi kita tidak tahu berapa jumlahnya teman-teman kita. Nah, tolong ya nanti kita bareng-bareng, saya juga di sini, nanti Pak Haji, Pak Ya ini juga ikut mengadministrasikan sebetulnya mendata kita itu berapa yang real. Memang kita sudah punya data sih. Kalau dari statistik jumlahnya kita itu kan seluruh Kalteng kalau nggak salah 845.000 kita sendiri yang masuk keluarga paguyuban Wong Jawa ini. Tetapi kan itu tersebar dari berbagai kabupaten dan juga kota. Cuma kita realnya, mungkin real dari jumlah ini tentu kita lebih percaya data yang ada di lapangan. Ini yang penting. Terus mungkin Pak Sekretarisnya yang dari Ampah, monggo Pak Sekretaris, nyuwun priksa asma sinten Pak? Mungkin kita sambil ini. Matur suwun.
Kalau Budi Santoso kemarin dalam pembentukan itu dipercaya teman-teman sedulur sekretaris dalam tindak kelanjutannya belum ada kegiatan yang menjurus secara khusus. Jadi oleh karena itu sementara saya mengikuti dan menyimak juga termasuk menunggu arahan dari Pak Mansur dan dulu-dulu sepuh Riani. Sementara itu saya guru di SMK Paku. Pak Guru ya? Iya, Pak Guru. Nggih, Pak Budi. Nggih, di situ itu kan saya ada teman ya, artinya ada yang staf saya di situ yang UPT Barito Hilir. Kepala KPH-nya namanya Pak Herodes. Itu sebetulnya kalau teman-teman Bartim ada minat tentang usaha yang untuk memberdayakan masyarakat, di situ ada lahan-lahan yang bisa dikerjasamakan, khususnya Bartim itu sebetulnya siap dikerjasamakan kurang lebih untuk masyarakat itu 2.000-an 200. Jadi itu sebetulnya sudah siap dan subur. Lah maksud saya kemarin memang kita juga ketemu Pak siapa yang ahli koro di Buntok itu, yang dulu ketua KTNA itu. Yitno, Pak. Nah, Pak Yitno, Pak Yitno sering ketemu saya lah. Maksud saya kita akan ini kasih untuk bekerja sama lah, itu maksud saya. Ya, administrasi di mana Pak? Termasuk Bartim. Jadi monggo Pak Mansur, Pak Budi kalau ada ide-ide yang itu. Jadi kita sekalian ini kayak sosialisasi bahwa sekarang itu dulu kalau hutan kan kayaknya nggak boleh ya dikelola sama masyarakat dengan berbagai tanaman pertanian. Tapi insya Allah sekarang sudah boleh. Halo. Ya. Gimana Pak? Ya. Pertanian. Pak Budi? Ya, kebetulan SMK kami juga pertanian, jadi mungkin cocok itu. Jadi Pak Budi tolong teman-teman SMK pertanian khususnya yang lulusan itu, kalau memang ada yang minat untuk istilahnya mengembangkan pertaniannya melalui lahan, mungkin bisa mengelola, nanti akan saya fasilitasi Pak. Jadi monggo Pak. Mantap. Monggo Pak Budi, tolong ini adalah serius. Artinya kalau Pak Budi Halo, kalau Pak Budi sempat, Pak Budi katakanlah sempat lebih detail dan lebih tentu juga nanti ada solusi-solusi. Oke, Pak Mansur ada tambahan, Pak Budi? Kalau tidak, mungkin tadi mana Pak Lamando tadi, Pak Kunto. Pak Kunto kemana nih? Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana nih? Kabarnya nggak ada nih. Wonten? Halo Pak Sri. Oh, nggih, monggo. Sekedap. Nggih. Nggih. Ngeten Pak Sri. Nggih, monggo. Ini sebetulnya untuk Barito Timur itu Ketua Pakuwojo yang terpilih tempo hari itu sudah saya laporkan kan, Pak Haji Wardi. Oh, Pak Haji Wardi. Iya, Pak Haji Wardi. Kemudian wakilnya Pak Nur Asror, anak buah sampean sendiri juga itu. Oh, nggih, Nur Asror kenal. Nah, iya. Nah, tapi undangan ini ketujuh saya tadi saya nggak sempat untuk ngasih tahu Pak Haji Wardi. Langsung di-share mawon niku kan, itu langsung Zoom meeting Pak, mboten napa-napa. Pak Haji Wardi juga kami kasih undangan Pak, sudah Pak. Oh ya sudah. Udah. Mungkin nanti menyusul enggak ini. Oke. Nggih Pak Mansur, kita lanjut. Nggih, lanjut ke ini dulu. Yang jauh ini Pak Lamando ini. Pak Kunto, monggo Pak Kunto. Oh, Monggo ada saran-saran informasi. Nggih, monggo Pak. Nggih. Informasi kaki Lamando. Lamando ini sebenarnya ketuanya kan Pak Adi Suyono.
Sekarang posisi ini pun niku wonten Jawi teng mriki niki tinggal kula kalian Pak Triyono, kalian Pak Lili. Kalau kula hubungi mboten saged. Jadi sementara ini sendirian mawon. Oh, enggak apa-apa sendirian, tapi kan banyak yang temennya di Ojo sana. Lamandu. Dan itu Pak Kohar ini kan wonten mriko. Anggota pun kathah mawon. Pripun? Pak Kohar kan wonten toh, Pak Kunto? Pak Kohar. Pak Kohar. Oh, Pak Kohar nggih wonten tapi anu kok mboten connect. Oh, nanti salam mawon saking Pak Sri. Dia insyaallah kita teman juga di situ. Jadi Pak Kohar, Pak sinten niku? Kathah sebenarnya Lamandono. Kirang koordinasi mawon. Ketuanipun posisipun sakniki wonten Jawi, Pak nggih. Oh, jadi nggih. Organisasi malih. Ya, yang niku wingi kanca-kancane pun ngajak reorganisasi. Wingi niku terbentur kalian pilkada, terus mboten sekeca. Makanya dikinten wonten muatan-muatan tertentu ngaten. Nah, menika mbok menawi wonten napa instruksi saking provinsi, insyaallah mengke kanca-kanca kula apa hubungi Pak Lili termasuk Pak Triyono, Pak Suwandi, dan Pak Yoto. Pasti kata Pak sebenarnya pengurus ini. Cuman mati kegiatan pun mawon. Nggih, nanti Pak Kunto salam sama teman-teman. Jadi ya kita pokoknya silaturahim. Saya berusaha nanti selama masih COVID ini kita tiap minggu lah lewat virtual, tidak apa-apa. Ya memang kondisi sekarang kan biasa kan, orang suasana begini, oh mesti ini enggak masalah, itu hak-hak mereka. Tapi kita wujudkan bahwa Pak Kuwojo itu saya kepingin soliditasnya itu. Ya karena memang jarang bisa ketemu, tetapi dengan forum ini insya Allah kita kan saya mungkin Pak Kunto juga baru melihat saya kan karena nggak kenal kan, itu sama saja, mungkin saya juga baru melihat Pak Kunto, tapi insya Allah kita terus akan kita rapatkan, kita sama-sama biar saling kenal. Nanti kalau saling kenal sering kepanggil Pak. Kalau masalahnya pun asal pertemuan terperinci nggih kawula ya Mbak. Oh nggih. Pak sinten Pak Sri? Pripun? Pak Sri Swanto ta? Nggih. Pak Sri Swanto. Nggih. Anjing. Dan nanti kalau pas ke Palangka mampir. Ya, gitu. Ini nanti kita memang mau buatkan pendopo nanti. Salam kali Pak Sri Aryo. Pripun, Mak? Salam kagem Sri Arianto. Oh, nggih. Ini Pak Sri ini sibuk nih Pak Sri Arianto. Belum muncul ini Pak Toyo niku mati. Sering komunikasi kula Pak Toyo. Lah nggih. Niku jadi agennya Pak Kuwojo Pak Toyo niki. Nggih. Sering komunikasi kali Pak Toyo. Nggih Pak Kunto, salam teman-teman nggih. Enten sing Lamandu enten malih selain Bapak. Kan Niki sementara kula ya Bapak. Oh nggih. Nanti coba di ini siapa itu diberitahu teman-temannya. Selamat datang Mbak Narti. Insya Allah. Insya Allah. Ini kok saya langsung ngomong. Kok anu ini beda, ini betul enggak ini Mbak Narti atau bukan? Salam. Sugeng dalu, Bapak, Ibu Santan. Oh ibunya saya sendiri ya? Nanti Mbak Narti harus cari ibu-ibu yang lain, jangan sendirian. Nanti di sarang sendiri ternyata. Di sarang penyamun nggak enak. Ya itu dia. Aku harus nyari teman ini. Nyari teman. Untuk melawan bapak-bapak ini semua. Nggih, anu urut nggih Mbak Narti. Ini kita anu ini. Ada Pak Suparto Sampit, Pak. Pak Suparto Sampit. Pak Suparto. Berarti mau kene HP ini wonge kono. Pak Parto, monggo Pak Parto Sampit. Menyapa teman-teman. Monggo Pak Parto. Suaranya di unmute Pak Parto. Pak Parto, dengar suara saya? Internet sudah mencapai 193. Suaranya di unmute Pak.
Ya. Pak Parto, gambarnya sudah muncul. Mungkin anunya nih suaranya belum di telepon Pak Haji. Mungkin belum paham. Suaranya yang merah itu kan masih. Ya, mungkin sampai ajari dulu Pak Haji. Siap. Kita ke ini dulu. Yang Vivo ini siapa ya? Pak sebelah Pak Parto itu siapa Pak Haji? Sebelahnya papi yang kopok. Ada tulisannya Vivo itu sinten ya niku nggih? Selamat malam. Assalamualaikum Pak Haryono. Waalaikumsalam. Nah, kita keseruan dulu kalau gitu. Keseruan dulu. Ya, gimana kabarnya Seruyan? Alhamdulillah, baik-baik. Ini gimana? Pak Haryono sampunan kah? Sampun purna tugas kah Pak Haryono? Sudah mulai 1 Desember kemarin sudah. Passwordnya apa? Tugas. Oh, 75. Ya, alhamdulillah. Monggo Pak Haryono menyapa teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sugeng Dalu, semoga teman-teman ketua, pengurus, Pak Wojo. Oh iya, itu ada suara. Itu ada naik dulu. Sehat dan terhindar dari COVID-19. Ini Ini kan punya kehutanan. Pak Punya Pak Wojo. di Seruyan mungkin sampai saat ini masih belum ada kegiatan yang berarti. Tapi kalau yang non formal sering kumpul-kumpul kita dengan teman-teman. Banyak sekali Pak Ketua anggota kita di Seruyan. Monggo Pak Haryono, Pak Haji. Yang lain yang tidak bicara itu bisa di ini supaya suaranya tidak gema. Biar Pak Haryono dulu, monggo Pak Haryono. Nggih. Haryono, suaranya Pak Haryono? Suaranya Pak Haryono diklik. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua. Ya. Tuh, jelek sih. Ketua, Pak Ketua. Kono jelek. Iya, saya Pak. Saya ini. Dengar, saya dengar. Saya dengar. Oh, nggih. Anak sampingnya mana, Mas? Iya, aku panggil kan. Iya. Enggak kainnya gitu tuh Mas, lebar lagi. Ya, Pak Ketua. Ya, monggo Pak. Nggih. Yang masuk ke pengurusan di Seruyan cukup banyak. Sekitar 110 lebih anggota kita dari berbagai macam teman-teman. Dan ternyata penduduk itu tulisan itu. Belum install kok. Suaranya mati lagi Pak Ar. Dibuka dulu Pak Ar. Passwordnya apa, Bim? Ya. Maksudnya Wojo. Pak Ketua, usul kalau bisa kita menjalin silaturahmi kita semua. Kalau pertemuan silaturahmi 3 bulan atau 6 bulan sekali gimana Pak Ketua? Di Palangkaraya atau di mana atau di tempat lain atau di masing-masing kabupaten supaya ada ketemulah kita Pak Ketua. Oh, nggih. Ini kan perhatikan, Pak. Nggih. Nanti kita memang sengaja nanti insya Allah kalau sudah ya melalui ini yang COVID ini sudah selesai, mudah-mudahan bulan akhir Juli ini saya berkeinginan undang bapak-bapak sekalian seluruh
Kalimantan Tengah. Nanti kita undang ke Palangkaraya. Terus Sekalian. kalau Pripun? khusus ketua atau sekretaris, kalau bisa dibuat grup WA, Pak Ketua, pimpinan rapat. Oke. Supaya, iya. Nanti bisa Pak, saling... Pak ya ini, tolong Pak ya ini, yang mungkin kita itu sebetulnya sudah punya grup WA. Memang cuma grup WA ini terlalu lebar, sehingga memang kurang ini ya. Suasananya kadang-kadang kurang pas karena memang di WA ini saya kepingin itu dipisahkan mungkin ya informasi tentang kita-kita, tapi kalau yang informasi yang mungkin kan biasa kan bapak-bapak sering berguru, sering anu kan gitu. Nah, nanti kita bisa seleksi yang informasi. Dulu sudah ada Pak itu grup WA khusus pengurus. Tapi mungkin nanti karena kemarin adminnya Pak Sam, almarhum Pak Sam, jadi mungkin nanti kita buat lagi aja. Oh iya, betul, terima kasih Bu. Ya. Bu. Oke, nanti kita buat lagi yang khusus pengurus-pengurus kipersen yang di kabupaten itu, karena nanti kita bisa komunikasi lebih intens. Sehingga ini betul-betul kita itu di sini itu terasa bahwa kita itu ya mohon maaf punya saudara gitu. Jadi nggak bingung, momennya keseruan, wah ada Pak Aryono, ke Ampah ada Pak Edi, ke Bartim ada Pak Mansur, ya ke Lamando tadi ada Pak Kunto dan sebagainya. Nah ini, jadi kita di mana-mana itu kita banyak saudara kita. Ya khususnya memang kita pahami, saya tidak kepingin mengkotak-kotak, wah terus ini harus Jawa enggak, tetapi ada rasa emosionalnya itu kan beda kalau kita ketemu liburan sama-sama itu kan beda kan gitu. Nah, itu yang tapi tidak ada tujuan apa-apa kan gitu. Artinya kita lebih matching lah, kalau ngomong itu lebih matching kan gitu. Nah, itu. Ya sekarang nggih Pak Aryono nyuwun pangapunten kita lanjut dulu nggih. Nggih. Nanti Pak Edi. Pak Edi Barsel. Pak Edi Barsel atau Pak Parto dulu? Tadi Pak Parto sudah bisa belum? Pak Parto masih keluar masuk. Oh nggih, misalnya Pak Edi. Monggo Pak Edi, Pak Edi Barsel. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Sri, Pak Mukti dan poros derek sedaya. Salam mendoan Pak Edi. Lepangaken mungkin enten sing dereng tepang, kula Edi Kristianto saking Kabupaten Barito Selatan. Nggih, salam taklim saking Barito Selatan. Pak Ketua, jadi untuk kepengurusan Pakuwojo di Kabupaten Barito Selatan itu sebetulnya sudah meninggal, sudah mati anunya SK-nya. SK-nya sudah mati per bulan Desember kemarin ya, mestinya kita melakukan musyawarah daerah dulu, tetapi karena belum sempat sampai sekarang masih gantung kepengurusannya. Ya memang kegiatan-kegiatan juga kita laksanakan seperti insidentil aja sih ya kegiatannya, tetap bisa bersama-sama. Tapi untuk yang paguyuban yang lain masih aktif saja, seperti Banyumasan, paguyuban Jogja ini masih aktif. Kemudian Jawa Timuran ya, CES itu masih aktif melakukan kegiatan-kegiatan arisan, kecuali memang pada saat ini ya, pada saat musim COVID ini ya, semenjak bulan Maret ya kalau salah ya, sampai sekarang memang sekarang masih belum berani kumpul-kumpul ya, belum berani ngumpul-ngumpul. Nanti mudah-mudahan kalau yang Banyumasan rencana nanti bulan Juli mulai arisan lagi. Ya itu Pak Ketua, sementara informasi dari Barito Selatan. Oke, matur nuwun Pak Edi. Jadi memang Pak Haryono, bisa Pak Haryono? Gimana kabar Pak Haryono? Wih, halo. Ya. Halo Pak Haryono, apa kabar? Tambah ganteng aja koncoku ya. Mungkin ini nih udah. Waras selamat. Ya, sama-sama mantan Sikdan. Sampai halu. Sehat Pak. Sama-sama pensiunan ya.
Iya, iya, iya. Ya, Pak Haryono ya. Oke. Ya santai-santai kalau gitu. Saya tahun depan purna tugasnya, tapi sekarang sudah tidak sekda. Saya udah bebas, Pak. Nandur pari wae saiki. Ya. Nandur pari. Nandur pari ya. Ya, tani. Nandur pari minta bibitnya Bu Narti ya. Ya. Oh iya betul. Nanti aku minta benar. Itu siap Pak, siap. Itu bekerja di MK namanya. Siap Pak, siap. Pak Haryono namanya bekerja di MK. Mengurus ya. Halo, ini lagi connect. Bekerja di MK. Nggih, monggo. Lanjut dulu. Dilanjutkan. Matur nuwun Pak Edi. Salam nanti teman-teman Pak Warno dan teman-teman sedaya di Barsel. Mudah-mudahan sehat-sehat. Amin. Jadi, kalau kita itu sebetulnya tidak perlu terlalu panik, tapi protokol kesehatan bisa. Protokol kesehatan. Mungkin bisa ini. Apa pengaruh ini ya? Ya, moodnya itu. Jadi, sekarang Pak Parto pripun? Nah itu moodnya tuh. Udah. Assalamualaikum. Pak Parto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa ya Pak ya? Sudah. Monggo Pak Parto. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat saudara-saudara semua, ya saudaraku lah gitu. Kita sebagai sampit pemula untuk pendatang baru saya Pak, kebetulan Pak Wojo saya baru kenal sekarang ini. Yang pertemuan kita kemarin di Palangkaraya itu sebenarnya juga perkenalan pertama. Jadi saya pinginnya Pak agak diajukan dari wajahnya biar kelihatan Pak. Ini saya nggak kelihatan. Ini gimana ini? Coba. Nah, cocok. Nah, ini. Nah, kebetulan saya sama Pak Hadi di sini. Pak Hadi lagi benar-benar kabel mungkin ini. Oh, nggih. Salam Pak Hadi. Jadi kami di Sampit ini mungkin konsolidasi dulu Pak. Orang-orang yang sebagai kepengurusannya mungkin nanti dulu udah pernah ada kan Pak di Sampit itu. Nanti kita akan evaluasi juga sebagian pengurusan itu. Mungkin memang di dalam kena ada kasus COVID ini Pak, kita mungkin secara fisik tidak bisa secara langsung kayak dulu itu pertemuan pertama di Palangkaraya itu. Sementara mungkin memang Zoom lebih efektif sebagai kita silaturahmi. Nah mungkin saran saya Pak, apakah kepengurusan Purworejo itu mesti formatnya seperti yang dulu juga atau gimana Pak? Apakah berdasarkan kinerja nanti atau berdasarkan kebutuhan saja? Enak Pak Edi. Saya belum dapat gambaran seperti apa dalam rangka untuk menyusun dalam kepengurusan nanti di Sampit Pak. Ini dari Pak Suprapto dari Sampit. Matur nuwun Pak Parto, mungkin Pak ya ini nih yang mungkin bisa menjelaskan. Monggo Pak ya ini. Mas ini suaranya di unmute. Suaranya. Bikin nur. Pak Badi. Tes 1 2 3. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Dalu, selamat malam sejahtera untuk kita semua, Bapak-Ibu sekalian. Ini sekaligus memperkenal diri ya Pak. Suaranya mantul-mantul ya Mas Haji ya? Suaranya mantul Pak Jaini, suaranya mantul. Gema. Mantep Pak. Fotonya nggak ada Pak Jaini itu mah. Gambar orangnya. Tes 1 2 3. Ya, bagus. Nah. Sugeng Dalu Bapak-bapak. Ini ajuan TV Po itu. Jadi malam ini malam yang kedua ya Pak Sri ya. Setelah minggu yang lalu kita bisa bertemu melalui Vidcon dan saya pikir ini lebih efektif gitu ya, bisa mempertemukan kita dari bapak-bapak khususnya yang jauh dari Palangkaraya. Perlu kami sampaikan Bapak
ibu semua, ibunya cuma satu ini Bu Narti. Bahwasanya memang organisasi Pakuwojo ini yang fix gitu ya, yang terbentuk memang baru di provinsi. Ya. Minggu yang lalu kami sampaikan bahwa kita berkeinginan bahwasanya di setiap kabupaten itu terbentuk juga organisasi Pakuwojo. Nah, ini dalam pertemuan yang kedua ini kami lihat juga udah semakin banyak gitu yang hadir dari beberapa kabupaten. Nah, kita harapkan nanti seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Asri, bahwasanya kita bisa melakukan pendataan, gitu ya, pendataan khususnya warga kita, warga Jawa gitu ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau minggu yang lalu Pak Agus menyampaikan bahwasanya orang Jawa gitu ya, yang ada di Kalimantan Tengah ini kurang lebih sekitar 800. Ini luar biasa ya. Kalau saja ini bisa diorganisir gitu ya, baik, di setiap kabupaten, saya kira kita bisa melakukan konsolidasi yang lebih mudah gitu. Minggu yang lalu juga disampaikan bahwa kita berkeinginan keberadaan kita yang orang Jawa yang ada di Kalimantan Tengah ini khususnya dalam hal peningkatan ekonomi lah, kira-kira seperti itu bisa termonitor dengan baik. Bapak sekalian, ini kalau di organisasi kita ini kan ada Bu Narti ya. Bu Narti ini saya kira mempunyai jabatan yang cukup strategis ya khususnya di provinsi, dan kita mendengar semua bahwasanya untuk Kalimantan Tengah ini ada potensi yang luar biasa terkait dengan masalah ketahanan pangan. Nah, ini saya kira pelakunya ya, pelaku terbesarnya adalah orang-orang kita yang orang Jawa. Nah, ini kalau bisa diorganisir, tentunya kita mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nah, terkait dengan hal ini, kita barangkali usul Pak Ketua, maksud saya supaya nanti kita setiap pertemuan itu tidak tidak hanya sekedar bincang-bincang begitu ya, menerima masukan, tetapi menindaklanjuti gitu apa yang sudah diusulkan, saran masukan dari Bapak yang yang sebelumnya. Seperti kemarin misalnya Pak Tugio menyampaikan bahwasanya bagaimana kita bisa membantu UKM ya, UKM kita yang ada di baik di Kota Palangkaraya maupun di kabupaten yang lain. Kemudian kemarin juga Pak Wuryanto memberikan wacana bagaimana kalau kita mempunyai usaha di Pakuwojo ini, misalnya masalah pertambangan. Potensi saya kira banyak sekali. Nah, ini kita harapkan nanti dari Bapak khususnya di kabupaten bisa memberikan masukan kepada kita yang di provinsi, sehingga melalui Pak Ketua nanti bisa menindaklanjuti. Nah, saya kira demikian Pak Sri sementara, tapi kita berharap nanti semakin hari organisasi kita ini semakin kuat, khususnya yang di kabupaten, Pak. Nah, khususnya di kabupaten, nanti mekanismenya seperti apa, kita harapkan nanti bisa terbentuk seperti yang ada di provinsi. Kalau provinsi ini kan induknya gitu ya. Nah, kita harap di kabupaten nanti juga secepatnya bisa. Saya kira demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini makasih. Mungkin itu sebagian dari penjelasan dari Pak Parto. Jadi memang kita sadari bahwa karena kita itu selama ini memang jarang ketemu itu, sehingga apa-apa yang harusnya kita laksanakan belum bisa. Tetapi yakinlah apa-apa yang kemarin diusulkan oleh Pak Tugio, saya itu sebetulnya selalu standby dan mengharap orang datang. Memang kita sudah, saya sendiri katakanlah
sangat potensial seperti usulan Pak Puryanto, kita itu ada pasir, bahkan itu APL, jadi teman-teman yang mohon kan gitu. Walaupun memang ada proses-proses yang perlu biaya tentunya, sehingga kita bisa nanti dirembukan gitu. Jadi ini memang saya harapkan kegigihan teman-teman ini. Artinya kita ini, saya mungkin Mbak Narti, Pak Ya ini apalagi di kota sekarang, terus yang lain, ini kan kita bisa kolaborasi untuk menaikkan UMKM khususnya teman-teman ini. Dan ini alhamdulillah ini kan sudah bisa dikatakan hampir jalan. Nanti PSN yang saya selalu bilang ada pangan nasional yang di Pulang Pisau, mungkin Mbak Narti nanti juga bisa menjelaskan lebih detail. Nah ini saya kepingin pertemuan itu tindak lanjut yang kemarin itu orang datang saya langsung eksekusi gitu loh. Saya begitu. Jadi memang ya, saya harap juga teman-teman aktif. Saya katakan, saya tawarkan seperti Bartim tadi, Bapak Bartim ada kelompok tani atau apa, mau nanam apa? Namanya di situ potensial nanam porang atau nanam apa itu kaliandra, apa kita sediakan untuk itu. Nah, ini yang saya harapkan gitu. Nggak apa-apa. Saya memang kebetulan betul-betul orang yang serius, yang ini gitu. Nah, nanti karena kita yang tahu lahannya, yang anu kan bisa komunikasi sama kita. Oke, sekarang lanjut sambil berjalan. Ini Pak Hairin dulu. Tadi antri sudah lama ini pasukan Kelampangan nih Pak Hairin. Sorry Pak Hairin ya. Tadi sudah duluan saya lihat ini. Mana teman-teman yang lain? Pak Darsono dan suaranya di unmute Pak Hairin. Suaranya dihidupkan, yang sebelah bawah itu suaranya dihidupkan Pak Hairin. Ya. Monggo. Kepencet toh suaranya, Pi. Alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara sekalian. Di pertemuan kita live pada malam hari ini, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan wabah corona yang menimpa kita ini mudah berakhir. Mudah-mudahan dia udah kenyang, nggak makan kemana-mana lagi. Alhamdulillah di Kelampangan itu pernah ada Pak Wojo, namun sekarang saya belum perkembangannya ini. Nanti saya coba lagi hubungi kawan-kawan. Mudah-mudahan bisa eksis kembali. Pak Wojo, Pak Cipto kalau nggak salah dulu ketuanya. Insya Allah nanti saya hubungi beliau, saya juga coba nyampaikan, mudah-mudahan bisa bergabung dalam kesempatan seperti ini. Sementara dari kita di Kelampangan belum ada informasi, Pak. Mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu, itu saja harapan kita, dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan dirahmati Allah. Nah, demikian. Terima kasih. Pak Hairin, mana Pak Darsono? Nggak ikut? Ya. Pak Darsono. Kelihatannya belum live ini, Pak. Mungkin sampai ngajari, sudah dipesan ngajari, nggak bisa. Ya, itu Pak. Insya Allah. Nah, ini Pak Hairin ini kebetulan kita salah satu penggemar radio antar penduduk Indonesia. Dia punya jaringan yang cukup luas. Jadi teman-teman informasi atau apa bisa melalui beliau juga. Dan memang kemarin sudah komunikasi secara fisik sama saya di ruangan ini, kebetulan kita ngobrol-ngobrol gitu. Jadi memang Kelampangan itu juga saya katakan saya memprihatin tentang petani yang sana. Kenapa prihatin? Kelampangan ini yang menanam sayur banyak dijual di Palangkaraya, tapi petani itu tidak untung. Yang menguntung pedagang tengkulak yang itu. Nah, itu jadi pemikiran yang sebetulnya yang ini. Tapi bagaimana sebetulnya petani ini kita jaga. Jadi bukan yang lebih memprihatinkan lagi pembayaran kepada petani itu ketika sayurnya sudah terjual baru bayar. Jadi dia tanpa modal untuk membeli. Nah, ini kan agak ini. Sehingga saya berharap nanti Pak Hairin sebagai
katakan agent yang di sana, saya selalu pesan Insya Allah. mana yang bisa kita garap, mana yang ini kita, insya Allah saya secara pribadi atau mungkin ya teman-teman akan siap untuk membantu sepanjang memang kita ada kewenangan dan secara pribadi kita juga mampu untuk membantu itu. Tentu ini kita harus bareng-bareng. Insya Allah Pak Sri. Salam teman-teman Kelambangan ya. Nanti kapan-kapan saya main lagi ke sana. Ya, katanya kemarin Pak Khairil nanti kalau Pak Sri ke sana 1.000 orang bisa datang. Wah, hebat teman itu 1.000 nanti dikira apa saya gitu. Nah itu ya. Siap. Saya kira terima kasih Pak Khairil. Salam teman-teman yang di Kelambangan ya. Sekarang Pak Redmi itu siapa Pak Haji? Pak Redmi itu siapa? Putus suara. Halo Pak Redmi. Mas Vivong malah datang duluan Mas Vivong. Redmi itu merek HP ya. Hah? Redmi itu merek HP. Ya. Enak ngombe saya. Merek HP lama masanya kayak ini. Mas, monggo Mas. Tadi saya lihat lama. Jarang. Monggo menyapa teman-teman Mas. Kenalkan dulu, saya baru juga tahu. Mas. Jadi terus terang saya memang Kenapa? dari Jawa agak keras Mas. Bantulan. Oke. Namanya siapa Mas? Nama saya Gali Pak, dan saya nih sedikit kebingungan sebenarnya. Oke. Saya bergabung dengan orang-orang tua ini ada apa kan gitu? Sampai mewakili milenial Mas. Kita bareng Mas. Gimana monggo Mas? Jadi seperti ini Pak, sebelumnya dulu saya memang tinggal di Kobar, Kota Waringin Barat. Dan kebetulan dulu saya itu memang yang mengurus di Paguyuban Jogja yang ada di Kota Waringin Barat. Ini dari Mas siapa namanya Mas Galih tinggal di Kobar ya? Jadi saat ini Pak terus terang saya berpisah dengan orang tua saya, memutuskan untuk di Kota Palangkaraya. Jadi Mas Palangkaraya. Palangkaraya. Oh, di Palangkaraya berarti. Nggih, monggo Mas Galih, monggo. Jadi ini sih Pak, sebenarnya dari tujuan perkumpulan ini saya ingin tahu terlebih dahulu supaya juga kedepannya kita juga enak kalau memang mau ngajak teman-teman orang-orang Jawa yang ada di Kota Palangkaraya. Dan sebelumnya terus terang dari saya pribadi itu sudah pernah membentuk kumpulan kepemudaan orang-orang Jawa yang ada di Kota Palangkaraya. Dan itu sempat berjalan kurang lebih 1 tahun. Di mana di waktu itu kami tidak bisa lanjut lagi karena terus terang saya harus sibuk di permasalahan skripsi. Lalu di situ juga saya sebelumnya menjadi presma di UPR seperti itu. Mungkin pernah di DPR ya Mas Galih? Selanjutnya Pak, mohon arahan supaya saya juga lebih enak untuk berjalannya seperti itu. Ya. Terima kasih Mas Galih. Siap, terima kasih. Besok pagi jam 6 sampai ada waktu enggak? Jam 6 pagi nggak Pak? Ya, jam 6 pagi ke tempat saya. Di Dinas Kehutanan. Belakangnya itu kan ada rumah. Terus ada tempat kayak pendopo untuk itu. Sampai jam 6 pagi ke tempat saya ngobrol sama saya. Belum bangun, Pak. Bagaimana kalau kita ngobrol di ini Pak, di depan Korem? Gimana? Depan Korem? Dekat sekali loh Korem dengan Disut. Sampean di mana tinggalnya? Itu ada rumah aspirasi Pak, jadi saya untuk saat ini stay di situ. Rumah aspirasi? Ya maksud saya kalau besok. Alangkah baiknya yang muda yang akan mendatangi yang lebih tua. Besok Mas Galih ya. Pak Haji kasih nomor HP saya Pak Haji, Mas Galih. Oke, siap. Nanti biar komunikasi sama saya. Oke. Jadi kalau besok bisa jam 6 atau kalau perlu jam 4 sambil subuh kita tunggu di musola di apa. Ya, saya memang membiasakan pagi Mas. Jadi kalau pagi ini agak fresh apa enak. Jadi kalau teman-teman yang datang pasti tak usahakan jam 5 kayak Pak Aziz pernah ke rumah jam 5 pagi atau
kalau perlu ya subuh bareng sama saya baru ngobrol lah itu yuk. Ini artinya itu menunjukkan bahwa kita itu semangat kalau bangun pagi. Biasanya kalau bangsawan itu ya bangsanya Tangyawan itu orangnya agak malas kalau bangun siang. Saya berharap teman-teman itu punya semangat yang tinggi gitu loh. Dan salah satu ukurannya juga bisa bangun pagi gitu. Mas Galih ya, besok kalau memang bisa langsung ke situ aja. Tanya di depan itu Pak Sri. Kalau enggak, sampai lihat di bundaran saya jalan setiap pagi di situ. Kalau saya belum sampai rumah, berarti saya masih ada di bundaran, jalan di situ. Ya, terima kasih Mas Galih atas atensinya. Dan ini salah satu anak kita istilahnya yang punya aspirasi, punya kemauan yang keras. Saya senang. Ini apalagi nanti kalau bisa bertemu akan lebih leluasa kita ngobrol. Oke, kita lanjut. Terima kasih sekali. Ini siapa yang belum saya sapa ini? Yang di luar dulu, di luar Palangka. Ada Pak Sukardi. Siapa Mas Haji? Ada Pak Sukardi, Pak Nur Asra. Nah, Pak Sukardi. Yeah. Mana Pak Kardi? Monggo Pak Kardi. Suaranya minta tolong dipencet. Haji Wardi dari Ampah belum juga disapa. Oke. Dipencet dulu Pak kalau ngomong. Suaranya Pak Sukardi ya. Ada gambar mic, nah nggih. Nah, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tapi bisa didengar lah suara Pak. Perkenalkan, saya Sukardi. Kebetulan di Pakuwojo sebagai sekretaris. Ya, kita coba untuk Kabupaten Seruyan, Pak. Seruyan, nggih. Monggo, Pak. Nggih. Hadir juga tadi dengan Pak Haryono. Cuma memang kita sendiri-sendiri, kita dari rumah. Mohon bimbingan. Kalau perlu Ketua DPR Seruyan Pak Eko diajak Pak. Nanti bilangi Pak Sri suruh gabung gitu. Oh, nggih, siap. Pak Eko. Nanti ulun share undangannya. Nggih. Mohon bimbingan Pak dari provinsi, mudah-mudahan Seruyan bisa menjadi lebih baik. Mungkin niku mawon monggo dipun lanjutaken. Nggih, matur nuwun Pak Kardi. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita seperti awal kita katakan bahwa kita akan forum utamanya dulu adalah kita saling kenal mengenal dulu, li ta'arufi, ya, li ta'aruf, kenal mengenal, baru kita tentu ada hal-hal yang bisa disampaikan. Saya kira itu nanti ke depan lama-lama kita banyak kenal, banyak teman-teman. Saya kira insya Allah akan lebih baik. Ini siapa Pak Haji yang belum Pak Haji? Ada Pak Susilo Sampit, kemudian Pak Nur Asror, Pak Susilo duluan rasanya nih. Pak Susilo, monggo Pak Susilo. Pak Susilo. Sampit. Oke, matur suwun pedale Pak Tri. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geng dalu saya mateng sesepuh senior dalam tasik junior Pak Tri. Matur suwun undanganipun kakung wonten ing Pakuwojo menika mugi-mugi sedaya mawon dipun paringi lindungan hidayahipun Gusti Allah. Seger kewarasan rahayu wilujeng sedaya mawon. Nggih. Alhamdulillah dengan adanya kita bisa berkumpul di forum ini, mudah-mudahan memberikan sebuah penguatan solidaritas kekeluargaan bersama. Belum komen tidur. Kalau Pak B sini B. Kebersamaan sesama Pakuwojo, mudah-mudahan ke depan nanti kita saling sumbangsih dalam pemikiran, kebersamaan dalam membangun keluarga besar Pakuwojo di Kalteng ini, sehingga adanya rasa kebersamaan, saling memiliki, saling mengisi satu sama lain, saling membutuhkan dalam rangka pengembangan kebersamaan kekeluargaan yang besar,
untuk pembangunan yang ada di Kalimantan Tengah ini. Harapan saya ke depannya ini terus dikonsolidasikan, adanya kebersamaan, ada penguatan-penguatan dalam rangka menuju kebersamaan kita yang nantinya apa yang menjadi visi dan misi Pakuwojo ke depannya bisa tercapai dengan baik tanpa membedakan status sosial, tetapi di sini kita sama. Harapan saya adalah di sini sudah ada Pak Sri yang kebetulan sudah karyanya sangat bagus. Jadi ke depannya adalah harapan saya adalah di sini kita saling membantu di antara sesama keluarga besar Pakuwojo, di mana ada kesulitan kita saling meringankan, di mana ada dengan kita saling bersama-sama gayub rukun dalam membangun silaturahim. Mungkin itu sekedar menyapa, tetapi terima kasih banyak yang sangat luar biasa. Saya berkenan dan saya bisa hadir di sini, saya bisa berkumpul bersama di sini. Sungguh suatu hal yang sangat saya inginkan, karena komunitas Pakuwojo di Sampit juga sangat besar, sangat banyak, dan nantinya bisa memberikan nilai plus yang baik buat Kotim, Kalteng, dan semuanya, sehingga kita bisa bersama-sama saling bersilaturahim. Ya sekali-kali nanti kita bisa tur bareng keliling Sekalteng, bagaimana keluarga besar Pakuwojo ini bisa kita sinergiskan dengan kebersamaan. Mungkin itu Pak Sri, Pak Mukti yang bisa tegur sapa dahulu. Insya Allah apapun kegiatan di Pakuwojo dengan segala kerendahan hati, insya Allah kita yang di Sampit ini siap untuk membantu dan support-nya. Terima kasih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat semuanya. Oke, matur nuwun Pak Susilo. Salam teman-teman Sampit nggih. Nanti insya Allah kalau ke Sampit saya usahakan bisa mampir ke tempat Pak Susilo. Mungkin juga kenalkan Pak, mungkin kalau sempat bisa menyapa itu si Rambat itu. Kenal Pak Susilo sama Rambat? Bu Rambat, ya alhamdulillah sangat kenal. Pak Rambat itu kakak saya Pak Susilo kebetulan, Pak Rambatnya. Oh siap. Jadi, sampaikan kalau sekali-kali gabung juga boleh gitu loh. Nanti kita. Oke, nanti teman-teman di ini nanti bisa saya sampaikan, termasuk tadi yang Pak Sri sampaikan, Mas Eko, Ketua DPR Sorian, kemarin sudah ngobrol sama saya juga, kalau kita komunitas kita ini diperkuat bagaimana dengan kegiatan sosial atau kegiatan apapun, jadi itu nanti bisa kelihatan gitu. Selama ini kan orang lain bisa, kenapa kita tidak bisa gitu loh Pak Sri. Nanti teman-teman kita untuk disampaikan nanti kita kondisikan Pak Sri semuanya Pak Sri. Dan memang kita alhamdulillah kan walaupun tidak seberapa, kita kan setiap tahun memang kita ada dikasih bantuan anggaran dari pemerintah provinsi. Jadi memang salah satunya nanti untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya sosial, kadang-kadang juga teman-teman waktu ada undangan dari paguyuban yang lain kita pakai itu secara transparan. Dan mungkin monggo selanjutnya Pak Nur Asor ini di Palangkaraya atau sudah pulang ke Buntok nih Mas Nur? Anunya dimatiin apa dinyalakan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya udah balik ke Ampah Pak. Oke. Kemarin malam udah sampai Ampah. Iya, monggo. Ya, alhamdulillah ini masih sehat. Nanti yang biar ini Pak Ketua aja langsung yang ngomong, Pak Haji Wardi yang Vivo 7. Pak Haji Wardi, monggo Pak Haji. Monggo Pak Haji. Suaranya Pak Haji. Suaranya diklik nih, ada gambar HP merah nih kok diklik nih. Suaranya Pak Haji nih. Nah, malah videonya hilang. Yang gambar mic Pak. Yang gambar mic Pak Wardi nggih. Yang gambar mic nggih, lah nggih. Yes. Nah, monggo. Monggo. Sampun. Sampun, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ketua Pakuwojo Provinsi serta anggotanya yang kami hormati, Bapak-Bapak pengurus Pakuwojo Kabupaten se-Kalimantan Tengah. Kami dari Bario Timur ikut gabung. Tadi harusnya Pak
Pak Nur, tapi dilimpahkan kita ya apa boleh buat. Terima kasih Pak Nur dikasih kesempatan ngomong di sini. Adalah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya pertemuan malam ini kita bisa silaturahmi bersama teman-teman di lain kabupaten, saling kenal, saling tahu siapa-siapa yang bergabung di malam ini. Mudah-mudahan kita tidak lupa ketemu di mana-mana supaya kita bisa negur, bila kita datang ke sana bisa ketemu sama beliau-beliau di sana. Tentunya kalau di sini juga kita juga akan menyapa beliau-beliau yang ada di sini. Kiranya itu dulu yang kita sampaikan, karena ada teman-teman banyak yang mau gabung. Biar Pak Nur dulu, lanjut dulu karena tadi Pak Nur yang dipanggil. Silakan Pak Nur, lanjut dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Haji Wardi. Jadi siapa tahu Pak Haji Wardi ada saran, ada usulan, monggo Pak Haji. Kalau enggak, monggo lanjut dulu Pak Nur, enggak ada apa-apa. Ya lanjut Pak Nur, ya Mbak. Oke. Pak Nur, lanjut Pak Nur. Pak Nur. Nggih Pak, matur suwun Pak. Kan maksudnya sing bejo nek Pak ketuane langsung kan eco ngoten. Mengke sing ngandhape kantun mendukung ngoten. Nggih. Monggo Pak Mon. Nggih, lah Bapak Kuwojo memang tadi usulan dari bapak-bapak itu banyak yang perlu dikembangkan lagi, perlu dipergiat lagi. Saya pikir benar juga tadi yang dari Kalampangan bahwa dengan sistem yang pertaniannya juga saya sering lewat ke sana, itu bagus banget, tapi dengan sistem yang dikuasai orang lain untuk pemasarannya itu juga kita harus pikirkan, perlu kita pikirkan lagi. Soalnya yang di daerah sini, Barito Timur ini, di daerah Desa Bambulung itu apa ya? Itu ada Desa Tran juga, itu ada pedagangnya yang justru memasok sayur itu sampai ke Palangkaraya, berangkat jam 3 malam kayak gitu. Jadi itu bisa berjalan dengan baik. Dia keliling ke kampung-kampung, ke desa-desa sebelah untuk mengumpulkan sayur. Kemudian selanjutnya mereka bisa mengirimkan ke Palangkaraya dan mereka bisa langsung memasarkan sendiri. Jadi kalau misalnya jangka panjangnya kita bentuk para petani, kita koordinir untuk nanti ada semacam koperasi atau apa, yaitu yang khusus mengelola para petani kita, sehingga mereka bisa memasarkan sendiri, memproduksi sendiri, itu akan jauh lebih bagus kayak gitu. Saran saya seperti itu. Mungkin Pak Mansur ada masukan, Pak Mansur? Monggo Pak Mansur, dilanjut Pak Mansur. Monggo Pak. Suaranya Pak. Ya, untuk sementara belum ada masukan yang lain-lainnya, seperti saran dan masukan yang dari rekan-rekan tadi aja perlu kita telaah lebih lanjut dan perlu kita koordinasikan dulu posisi Barito Timur itu bagaimana, apa yang harus kita bicarakan sendiri nanti. Jadi untuk Pak Kuwojo Barito Timur kita nanti koordinasi lagi. Kita koordinasikan apa-apa yang perlu kita berikan masukan kepada provinsi, dan nanti provinsi apa saran dan pendapatnya dari provinsi untuk ke kita. Saya kira itu aja dulu Pak Nur. Dan khususnya untuk pertanian tadi, kebetulan Pak Budi pun juga membina di bidang pertanian, dan nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut. Sementara itu aja dulu Pak Nur. Marilah peluang yang ada ini kita manfaatkan yang sebaik-baiknya. Itu aja. Oke, dulu. terima kasih. Terima kasih Pak Mansur. Saya ingin masukkan yang paling ini, yang berkecimpung langsung, ini Bapak Pembina Pertanian Pak Budi Santoso. Pak Budi Santoso, kami mohon untuk menyampaikan pengalamannya di daerah Tran sana sambil ngajar murid-muridnya. Monggo Pak Budi Santoso. Matur nuwun kesempatan yang diberikan. Sebenarnya kan kalau
membidangi juga tidak, hanya kebetulan saya guru SMK dan salah satu mata pelajaran yang saya bawakan juga pertanian. Memang ada 1-2 anak yang saya bimbing untuk mandiri berani menjadi petani muda. Kan ada satu anak yang kelihatannya jalan, ada satu lagi jalan tapi sambil ini sedang kuliah. Artinya saya pengen menyemangati bahwa menjadi petani itu bukan sesuatu yang memalukan, bukan sesuatu yang kotor. Saya kira sementara itu saya belum punya cakupan wilayah atau binaan-binaan khusus. Oh ya, kemarin ada di Desa Muruduyung itu saya ini membantu untuk merakit itu hidroponik untuk di permintaan dari kepala desa di Muruduyung. Karena itu Pak Nur Nasar, monggo tak kembalikan ke Pak Nur. Oke, terima kasih. Saya kira dari Bartim seperti itu Pak Ketua. Jadi mohon nanti kalau dalam jangka panjangnya ada hal-hal yang perlu kami lakukan, kami mohon arahan lebih lanjut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Pak Nur. Iya Pak. Jadi memang harus mulai. Memang mulai itu kalau awal agak berat Mas Nur. Jadi kalau Mas Nur kenal di situ ada petani, ada ini coba ditolong dimulai. Kasihan kalau jual sendiri apa gitu. Jadi nanti di Palangkaraya juga teman-teman banyak. Saya juga kadang mulai juga sendiri itu juga berat, tapi kita sudah mulai. Saya punya anak buah banyak, ya di luar anak buah dinas kehutanan, anak buah di luar itu juga banyak. Kita mulai, memang berat, tapi bismillah kita kepingin bermanfaat bagi orang lain, nanti ada saja. Itu yang memang perlu keberanian. Nah ini adalah teman-teman yang selalu saya sampaikan harus ada keberanian. Ya kalau nggak berani, kita nggak akan keluar dari kotakan itu. Semua itu ada risikonya. Risiko yang tertinggi yang sering katakan adalah orang yang ketika dia tidak berani membuat keputusan. Itu adalah risiko yang tertinggi. Nah itu asal kita sudah ini harus berani. Ini Pak Yuswa, monggo Pak Yuswa ikut bergabung. Ini Pak Yuswa ini. Pak Yuswa dari suaranya di unmute. Mohon maaf Bapak-bapak Palangkaraya kita yang jauh dulu nggih. Nanti baru kita nggih, monggo. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu, monggo Pak. Ya, Eko Ketua DPR Seruyan. Weh, kok namanya Yuswa? Memang lengkapnya itu Pak Eko namanya? J, bukan itu HP ajudan saya. Oh iya, monggo. J. Monggo Pak Eko. Sugeng dalu, J. Sugeng dalu. Ada masukan menyapa teman-teman Pak Eko? J. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu rencang-rencang Pak Wojo. Danten mawon. Salam kenal. Pulau Zuli Eko Prastyo, akrabnya dipanggil Eko. Aslinipun saking Magelang, Muntilan. Muntilan, Mon Island. Mon Island. Iya. Jadi monggo pokoknya dilanjut. Kalau nyimak riyen mawon. Wah, Pak Eko harus punya ide yang artinya dengan Pak Wojo ini mungkin Pak Eko ada saran-sarannya monggo. Artinya ya walaupun memang ini mungkin Pak Eko baru juga ya, baru bergabung itu pun tadi saya jawil tak suruh Pak Eko diajak biar kita bisa ngobrol-ngobrol. Nanti Pak Eko artinya kita saya yakin pasti itu sibuk dengan tugas-tugasnya, tapi alhamdulillah dan sangat terima kasih matur nuwun Pak Eko bisa bergabung. Ini kita salam kenal karena kita dan ini saya informasikan Pak Eko, ini mungkin akan kita usahakan setiap minggu sekali. Nanti setiap minggu sekali. Nah, nanti mungkin nanti moderatornya tidak harus saya semua. Nanti mungkin kita ganti-ganti moderator supaya tidak bosan. Nah, nanti melihat saya terus ya bosan nanti kan gitu. Nanti kita akan rencana ngundang motivator walaupun virtual tidak apa-apa.
Nanti pelan-pelan kita ini kan. Tapi semangatnya harus ada. Kita selalu bersama-sama. Kita merasa ada temennya ketika kita ada di mana. Itu yang penting. Jadi nggak bingung. Saya keseruan, wah siapa? Wah ada Pak Eko. Wah, saya yakin kalau teman-teman datang ke Pak Eko minimal teh ya mesti disuguhin, rasuku ya bangetan kan gitu kan gitu. Nah pasti ini ya yang kita mungkin teh karo anu kerupuk seruyan. Kerupuk seruyan. Nggih. Kalau ketua DPR ya sangu sekalian lah Pak pulang. Nggih, maturun nggih Pak Eko. Nggih, nah ini ada yang bergabung lagi dari jauh Pak Sutri Asmono ini. Monggo Pak Sutri. Nah ini pakai HP ini atau memang nama? Monggo Pak. Pak Haji, Pak Sutri Asmono itu. Iya, Pak Sutri Asmoro. Halo Pak Sutri. Pak Sutri. Pak Sutri Asmoro monggo. Atau pinjam HP anaknya ya? Irian. Ya kita kalau gitu kita lanjut dulu sambil dijawel Mas Haji. Ini yang di Palangkaraya tadi mana sesepuh kita ini Pak Toyo dulu ini yang muncul ini. Pak Toyo, monggo Pak Toyo. Jangan lupa mengingatkan apa teman kemarin siapa Pak itu? Nanam koronya jangan lupa itu. Monggo Pak Toyo. Monggo. Para pedang. Ya, gedung. Belum tahu lagi nih. Mic-nya Pak Toyo, mic-nya. Monggo Pak Toyo. Oke, matur nuwun. Kembali lagi Pak. Tadi disampit tadi belum terjawab tadi. Yang mana ini? Ya, yang berkaitan dengan reorganisasi Pakuwojo, Kabupaten Kota Waringin Timur. Jadi kalau bisa memang itu dibentuk, tapi karena ini suasana politik ada, kalau bisa sehabis pasca Pilkada Kabupaten Kota Waringin Timur mawon. Embrionya memang sudah ada. Namun kalau bisa memang kawan-kawan yang sekarang masih belum terkumpul, ya, Mas Prapto, Mas Hadi, Mas Susilo, monggo mangke dirembuk kembali untuk dibentuk secara legal formalnya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Ya tadi Kapurih Jawil Pak Rambat memang sudah saya sampaikan. Itu yang pertama buat Kota Waringin Timur. Nah, penjelasan lagi yang berkaitan dengan Pak Eko di Kabupaten Seruyan, Pak Sri. Ini beliau ini SK-nya sudah ada menjadi pembina Pakuwojo Kabupaten Seruyan. Anggota DPR-nya kalau nggak salah itu orang Jawa ada 5 itu, Pak. Termasuk Pak Eko, Pak Bambang Yantoko, Ibu Mas Puatun, wah apa lagi Pak Sri ya, dan Mak Sunardi segala. Orang Seruyan asli mana? Masya Allah, Seruyan asli. Dan kebetulan itu juga di Kabupaten Kota Waringin Timur. Dan kebetulan di Kabupaten Kota Waringin Timur itu yang anggota DPR-nya dari orang Jawa itu juga ada itu Pak. Itu kalau nggak salah ada 4 orang. Ya mangke kalau bisa itu sebagai pembinanya Pakuwojo di Kabupaten Kota Waringin Timur. Selanjutnya Pak, ini yang sebetulnya saya di Pakuwojo Provinsi ini kan sebagai Ketua Bidang Seni dan Budaya. Namun saya lihatin reorganisasinya ini yang lambat Pak Sri. Katingan yang kurang jelas sih. Terus Kota Waringin Barat kurang jelas. Gunung Mas kurang jelas, Pak. Walaupun orang-orangnya setiap saat yang saya hubungi dan hadir gitu loh Pak. Nah, selanjutnya kalau bisa
nanti ya setelah pilkada lah Pak, nanti dikira ada kepentingan dan muatan politik, kalau bisa selanjutnya kita bentuk. Itu aja masukan dari saya. Mungkin minggu depan kawan-kawan yang ada di kabupaten lain diprioritaskan Pak Sri yang terakhir, supaya komunikasinya dengan kabupaten, kota di Kalimantan Tengah, Pakuwojo kita ini lebih hubungannya lebih hangat gitu Pak. Oke, matur nuwun, mawon. Lanjut yang lain, monggo. Oke, matur nuwun Pak Toyo. Jadi nanti teman-teman mungkin ya kalau pas ke Palangkaraya dari Sampit, mungkin Gunung Mas. Ini Gunung Mas mana ya? Belum ada nggih? Loh, Pak Kartolo itu Pak. Pak Kartolo dereng enten nggih Gunung Mas. Pulang Piso juga belum Pak Haji. Nggih, pulang Piso belum. Nggih, belum bedal yo. Kapuas. Kapuas. Belum metu. Di WA grup enggak ada. Nggih. Nanti kita inventarisasi, kita cari teman-teman mungkin karena ketidaktahuan, sehingga saya pesan dari bapak-bapak dan sekalian kalau nanti ketemu teman-teman mungkin Kapuas, Pulang Piso, Barito Utara, Murung Raya, mungkin juga kabupaten-kabupaten yang lain yang belum sempat, monggo di-share di WA, minta nomor HP-nya, kita akan share terus. Mudah-mudahan kita semakin tahu, semakin kenal di Murung Raya itu Pak siapa yang kita hampiri ketika kita di sana. Jadi kita, yang saya katakan tadi, kita banyak saudara, banyak teman, insya Allah menjadi kebaikan kita, yang jelas juga akan menambah rezeki kita. Rezeki itu juga tambah kesehatan dan sebagainya. Ya oke, kita lanjut. Mungkin Pak Arif, monggo Pak Arif. Ini kok kelihatannya naik mobil atau naik motor Pak Arif? Pak Arif sesepuh kita ini. Di mana ini? Suaranya di depan. Ini lagi ngumpul sama teman-teman. Di mana ini lagi Pak Arif? Ngumpul dengan teman-teman Pak Sri. Oke, monggo Pak Arif. Halo. Ye. Halo. Halo, monggo. Bagus Pak Arif, masuk. Muncul lagi. Ya, halo. Sudah diterima. Suaranya sudah diterima. Halonya sudah datang ya. Nah, ini sama teman-teman lagi ngobrol, mengumpulkan teman-teman ini untuk masa depan Pakuwojo piye carane iso diakui wong. Jadi ojo Pakuwojo iku jenenge tok Pakuwojo. Tapi ora ono wojone. Ora ono wojone. Ngono lho. Sampit. Ora ono wojone. Sampit. Jadi iki lagi ngumpulke kanca-kanca piye carane pilkada iso lancar. Nggih, Pak. Jadi ini ada sekitar 20 orang yang kumpulkan. Ini kita pundi nih, kadang ten tengah sawah terus ana anu niki pendopone. Ya, ini memang kita sembunyi-sembunyi, nanti kalau kita kumpul-kumpul terlalu banyak malah disebut wong. Dari Pak Sri, ojo nganti ketok ya. Ini mesti ana Pak Sri, Pak Agus. Ya, makanya ojo nganti ketok ngono. Jadi dari Pak Sri ngono pesene ya wis rasa ketok. Tapi sing penting diraketke kanca-kanca sing jojo ning. Nggih. Nah, ngono. Jadi saiki ngoko wae kan bisa ngomong sembarangan karena tembok anu dadi kuping kabeh. Semakin dekat mendekati pilkada kita harus hati-hati. Jangan sampai nanti kita terbawa yang macam-macam. Karena di Jakarta sudah mulai panas. Jadi kita jangan terbawa. Saya kisah itu Pak Sri. Dari jane aku kepin ketemu Pak Sri langsung, tapi aku sering ketinggal sama Manisar, sama Wasit, sama Anu, tapi nggak tahu ketemu Pak Sri. Harus WA dulu, baru nanti kan kalau pas kantor saya nggak ada kan nggak enak. Matur nuwun Pak Arif. Ora tak telepon gawe. Ditelepon nganggo WA nganggo ora tau ngangkat.
Nah, kalau ditelepon nggak ngangkat berarti saya pas rapat. Nanti kadang dicoba malih. Nggih. Kadang-kadang bingung ke. Kira itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Arif saran-sarannya. Salam teman-teman yang ada di situ. Mudah-mudahan sehat, walafiat dan tetap semangat. Jadi sedulur sak lawase. Nggih matur nuwun. Nah, ini mungkin yang belum siapa Mas Haji? Pak Wuryanto, mana Pak Wuryanto? Mana Pak Wuryanto? Monggo Pak Mur. Siapa? Mana sampai mengusulkan tambang ini? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin banyak yang saya belum kenal dengan Bapak Ibu sekalian, saya juga belum kenal. Yang saya hormati Pak Sriswanto, Bu Sunarti, Pak Zaini, Mas Mukti Haji, tadi Pak Arif juga yang sering suka ketemu, tapi yang lainnya belum pernah ketemu nih. Mudah-mudahan dengan adanya Pikon ini, Zoom meeting ini, pertemuan ini dapat kita saling mengenal. Mungkin Pak Sriswanto, saya ingin menambahkan sedikit saran-saran masukan demi jayanya Pak Kuwojo. Jadi kalau saya perhatikan semangatnya begitu tinggi. Dan saya sangat terharu dan saya coba untuk bagaimana sih upaya-upaya untuk bisa meningkatkan grup-grup Pak Kuwojo. Jadi Pak Kuwojo itu bukan hanya sekedar perkumpulan dalam suatu organisasi, tetapi juga menjadi salah satu perkumpulan yang dapat memberikan sumbang saran sari pembangunan Kalteng. Jadi bukan sekedar grup Pak Kuwojo, tapi apa sih yang bisa kita lakukan untuk pembangunan Kalimantan Tengah ini. Jadi saya juga sangat prihatin sekali melihat kondisi memang sementara ini kan ada hal-hal yang mungkin orang-orang kita ini yang salah satunya untuk peningkatan perekonomian. Salah satu modal usaha, bagaimana sih kita orang-orang Pak Kuwojo ini menjadi mempunyai usaha atau pekerjaan yang layak. Atau boleh dikatakan Pak Kuwojo ini menjadi orang-orang Jawa yang tidak dapat dianggap remeh atau ringan, mohon izin Pak. Jadi bisa menjadi orang-orang dapat dihandalkan. Jadi orang-orang yang tidak dapat digampang disulut oleh suatu politik, tetapi orang-orang dapat memberikan saran masukan demi pembangunan Kalimantan Tengah ini. Saya juga terima kasih ada Pak Sriswanto saat sekarang ini menjadi suatu kadis kehutanan, salah satu pimpinan yang satu strategis sekali. Terus Ibu Sunarti, alhamdulillah, Pak Zaini juga menyusul, dan mudah-mudahan lain-lainnya juga Pak menyusul. Tapi kita bagaimana? Pak Wuryanto. Ya, amin, amin ya robbal alamin. Jadi saran saya yang kemarin itu saya hanya memberikan saran. Apalagi sekarang masalah pertanian sudah jelas tadi ya, XPLG yang cukup besar, nanti mungkin Bu Sunarti dapat membantu teman-teman Pak Kuwojo. Yang kedua, kegiatan usaha pertambangan ini sekarang Undang-Undang Nomor 3 2020 pasti sudah ditarik ke pusat, artinya kita masih bisa melakukan pendekatan-pendekatan apa-apa yang hal-hal yang dapat dilakukan untuk melakukan misalkan membuat satu usaha-usaha kecil berkait dengan pertambangan. Ya tadi kemarin juga pada pertemuan pertama saya sudah menyindir bagaimana sih kita banyak penambang emas liar. Itu orang-orang kita juga, mohon maaf Pak. Jadi kenapa sih kita bahan galian begitu melimpah? Orang-orang kita hanya pekerja-pekerja saja, tapi tidak memiliki usaha yang benar-benar kita yang kuasai. Itu loh Pak Sri, maksud saya. Dan mudah-mudahan insya Allah, saya juga tadi baru aja tentang Pikon masalah KSP, kebijakan peta, sekarang kita sudah disindir oleh Kementerian SDM, bahwa tambang-tambang ini banyak persoalan-persoalan.
Tetapi saya dibilang teman-teman SDM, kebetulan juga Pak Ermal hadir, cuman Pak Ermal tiba-tiba hilang gitu, dalam Pikon itu. Saya ingin teman-teman Kementerian SDM juga tolong membantu tentang usaha-usaha kecil pertambangan rakyat yang ada di kita. Bukan usaha tambangan besar. Saya sindir kemarin Pak Sri dalam Pikon hari Rabu kemarin, yang acara mungkin dihadiri oleh Pak Agustan. Jadi masalah tambang ini salah satu usaha yang cukup menarik. Teman-teman juga tahu ya, penambang-penambang liar ini rata-rata datangnya dari Jawa semua itu. Kenapa sih kita tidak bisa usaha sendiri? Kita punya kekuatan, kita punya kemampuan, apalagi potensi sumber daya alam kita cukup besar. Dari yang kecil-kecil itulah kita lakukan, kita rekrut pekerjanya orang-orang kita. Nanti hasilnya akan kita bagikan kepada rakyat orang-orang kita. Saya yakin Pak Sri, insya Allah Pakuwojo menjadi salah satu organisasi yang tidak dapat dianggap remeh, tidak dapat disepelekan. Mohon maaf Pak, bukan disepelekan dan dalam hal politik, tetapi kita benar-benar dapat memberikan sumbangsih pembangunan Kalimantan Tengah. Kita sama-sama tahu lah, kantor gubernur itu yang bangun itu awalnya itu cerita-cerita dari keluarga saya itu adalah orang-orang Jawa semua sebagai buruh. Gitu loh maksud saya Pak Sri. Mohon maaf saya sangat semangat sekali. Saya perkenalkan juga pada teman-teman dari kabupaten, cobalah informasikan. Mungkin kita akan cari tahu tingkat perekonomian usaha apa yang dapat diandalkan di daerah kabupaten masing-masing. Saya rasa itu saja Pak Sri. Kita juga harus saling ada pertemuan, bukan hanya di dalam Zoom meeting Pikon ini, tetapi ada sekali-sekali mungkin ketemu di tempat mana gitu. Kita undang semua kabupaten, kita saling silaturahim, memperkenalkan diri. Ya itu yang paling bagus, entah sebulan sekali, seminggu sekali. Itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Wur. Sangat baik sekali dan semangat. Saya juga lebih semangat. Jadi gini, saya sebetulnya berharap teman-teman itu memohon. Artinya ada yang memohon, kita nanti apa yang kita bantu gitu. Ini yang memang sangat jarang teman-teman yang datang memohon umpamanya mengurus tambang pasir apa ini, pada pasir ini sangat potensial dan memang ada, dan itu cash flow-nya bagus gitu, artinya bagus. Ini kita terus terang memang ada mungkin di Kapua, di Seruyan, di mana yang dekat sungai dan sebagainya ini agak lumayan bagus gitu, artinya untuk ditambang dan sebagainya. Ini memang saya berharap ya kita memang tidak bisa menjangkau langsung, harus turun, tetapi ketika orang memohon mungkin ada kesulitan apa, nah saya secara pribadi mungkin juga teman-teman yang lain mesti akan membantu. Nah ini saya kepingin begini Pak Wur, kalau ada orang yang sudahlah datang ke saya, nah gitu. Amin. Ini real. Ya, Pak. Nah ini tadi barusan siang tadi orang datang ke saya pasir semua, pasir semua di Kapuas kasarana gitu, dia kekurangan ya kita yang ini, nah gitu loh. Ini ya saya itu kepingin begitu, teman-teman ini nggak tahu sungkan atau apa, sehingga di forum-forum ini seperti yang katakan Pak Wur, tidak hanya kita ngobrol ngalor gitu, tetapi ada actionnya, sehingga Pakuwojo betul-betul menjadi organisasi yang kuat tadi. Artinya ya kalau saya itu sudah kayak gini, artinya saya sudah beri contoh dan sebagainya. Kalau teman-teman, bapak-bapak, ya minimal nanti Mas Galih ini, sehingga Mas Galih saya katakan, ayo Mas Galih ketemu saya. Apa yang ide-ide sampean. Nah ini yang saya akan dorong dan sebagainya. Nah ini yang saya harapkan begitu, sehingga kita memang betul-betul mumpuni, sehingga kita sembodo gitu istilahnya, sembodo. Jadi bukan walah mau ke Palangka saja mules, waduh Pak Sri nggak ada transportnya, tapi kalau sembodo kita sudah punya anggaran banyak, gampang Pak Wur, nggak usah khawatir, ya kan gitu. Jadi itu saya berharap begitu. Apalagi di sana ada Pak Eko, ada semuanya teman-teman, asalkan kita itu bersatu dan mudah sekali, tidak ada yang sulit. Saya kira itu. Saya sangat setuju sekali Pak Wur, dan tentu saya secara moral bertanggung jawab, tetapi sesuai kemampuan saya tunggu kedatangannya. Artinya siapa yang saya tunggu kedatangannya. Seperti kemarin, sehingga
kita akan berdayakan. Memang kita tahu bahwa pembentukan yang selama ini tidak ini ya, yang bagian ekonomi, yang nggak bergerak, Mas Tugio, dia mungkin kesibuk dan sebagainya. Ya ini ada yang mewakili. Tapi itulah nanti kita akan kumpulkan pengurus lagi dalam waktu yang tidak kalau perlu nanti Pak Haji saya suruh kumpulkan dulu siapa-siapa yang Nah, ini yang penting. Oke, sekarang ini yang terakhir Pak Lili ya, Mas Haji. Mana dari Pak Lili? Monggo Pak Lili. Pak Lili, suaranya dihidupkan Pak Lili. Monggo Pak Lili. Pak Lili, suaranya dihidupkan. Bisa nggak Pak Lili? Keluar halo? Suara. Iya, keluar. Halo. Monggo, Oke. monggo Pak. Nggih, matur nuwun kula saking Lamando. Nggih, alhamdulillah. Monggo Bapak. Nggih. Asal Magelang, Mertoyudan. Oh, Mertoyudan nggih. Mertoyudan nggih. Pun dangu nggih, Pak. Lamando nggih. Nggih. Lamando. Niki rencang enggal sedanten kalian kangge kula. Jadi sementara ini saya tak nyimak dulu, Pak. Nggih. Nyimak riyen, mungkin enten wekdal kula suwan ya, Mbak, kali rencang-rencang Lamando. Nggih. Jadi Bapak monggo. Nanti kalau ke Palangka jangan lupa mampir ke kita. Memang ya kita memang kadang-kadang sibuk dan apa, tapi minimal WA. Nanti kadang-kadang sok lupa karena banyak kesana kemari kelupaan. Tapi insya Allah kalau ndak hubungi Pak Haji. Nanti Pak Haji yang bareng-bareng datang. Jadi memang harus ada PIC-nya gitu. Jadi Pak Haji, kalau Pak ya ini kan sudah sibuk. Nanti ini Pak Haji ini yang bekerja keras ini, tapi nggak apa-apa. Dia masih muda, masih kuat. Nah, insya Allah itu yang akan kita ini. Jadi Pak Lili, monggo pas kapan ke Palangka, sareng kali bapak-bapak yang lain, kita diskusi. Tentu saya sangat senang sekali. Ini mungkin ini mungkin sudah malam juga. Dua lagi Pak yang belum Pak. Ada yang belum? Monggo. Dua. Ini Pak ini dan Pak ini monggo, Pak nggih. Monggo Pak. Nggih. Monggo Pak. Pak Tri. Perkenalkan nggih. Pak Tri, nggih. Ini tadi dikontak-kontak nggak masuk. Nggih. Pak Edi, monggo Pak Edi. Mana koncomu? Bagus kemana nggak tahu ini, keturun. Monggo Pak. Seni budaya, Pak, gelaran seni budaya. Monggo Pak. Siapa ini Pak? Monggo. Pak siapa Pak Haji? Pak Tri. Asmoro. Pak Tri Asmoro, monggo Pak. Pak Sutri. Pak. Monggo. Menyapa teman-teman dulu. Mungkin memang kalau yang baru agak kaku, belum biasa berkon, nggak apa-apa, latihan. Disapa Pak Haji. Pak Sutri, monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam nggih. Monggo menyapa teman-teman nggih. Pak Tri. Apa geser ke Pak ini? Pak ini Pak sinten niki, Pak? Bilal niki sebelah. Namanya Pak Galaksi. Pak Galaksi monggo menyapa. Ya Pak Biral, Pak Tri. Sampaikan informasi. Pengumusan yasinan Pak. Pak Sutri monggo. Nggih. Ini lebih yasinan kayak Betul nih kagak tahan nih. Bukan monitor wae.
Jadi sementara mau dilanjut gitu sama mana? Kumpul karo Arif karo kanannya sini dia mungkin ngomong karo Arif itu dari Kabupaten Pati Arif mungkin. Monggo dilanjut. Nggih, matur nuwun, Pak Sri nggih. Selajengnya Pak, terakhir nih Pak, namanya Pak Galaksi nggih. Monggo menyapa kita Pak. Dereng digantos nama nggih monggo, Pak. Pak Subilal nih kok. Nggih, Pak Subilal nggih. Nggih, Pak Biral. Monggo dilanjut nggih. Sinten saking pundi monggo? Dari mana Pak Haji? Anu Dari namanya nama HP-nya Pak. Pak Subilal. Pak Galaksi. Pak Subilal, Pak Subilal. Pak Subilal, silakan Pak Subilal. Tapi lagi yasinan itu Mas Haji. Oh ya. Tapi terasa betul sampai edan. Nggih. Tadi Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Pak. Tukangaken Pak niki Pak Subilal niki. Nggih. Nggih, nembe anu Pak, nembe dari yasinan pengawasan iki saya tertinggi pemerintah. Oh, nggih. Bapak wonten pundi niki? Niki posisi teng Seruyan, Pak. Oh, Seruyan. Oh, nggih. Monggo. Monggo lanjut riyen mawon. Nggih, matur nuwun nggih, Pak. Waalaikumsalam. Sami-sami. Nggih. Salam kali Bapak-bapak yang ada di situ nggih. Nggih. Seruyan nggih, Pak. Nggih. Nanti kalau ke Palembang jangan lupa mampir nggih. Nggih, pun Pak. Nggih. Ya Pak Haji, Sudah semua Arif. Apa sih? Pak, siapa itu? Sudah Kamu, Pak Haryono, ketua sudah ngomong. Oh, sudah. Pak Kamaludin tadi ada coba. Pak Kamaludin ini ada tamu Pak. Siapa? Ada tamu tadi. Kamaludin. Rasanya sudah semua Pak. Siapa? Rasanya sudah semua ini. Ya Pak Kamaludin belum. Pak Kamaludin ada tamu tadi Pak, minta izin. Oh ada tamu. Oh nggih. Ada tamu nggih. Ini berarti bapak-bapak sudah semua ya? Sampun. Oh nggih. Jadi Bapak Mbak Narti sudah keluar ya kayaknya. Mungkin ngantuk. Videonya nggih. Masih mendengarkan. Oh masih. Mbak Narti sampai terakhir Pak. Sampai bagian itu. Pertanian nggak apa-apa, nggak kita uangnya apa-apa, ngerti suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Salam. Bapak Sudoyo. Kebetulan saya sendiri yang ibunya. Kami perkenalkan. Itu pindah. Siapa kayak? Mungkin banyak yang tadi Pak Edi masih ya. Perkenalkan Pak. Kami bertugas di Dinas Pertanian dan kebetulan tahun ini Kalimantan Tengah dipercaya oleh Pak Presiden untuk menjadi lumbung pangan nasional dengan program Food Estate. Nah tadi yang kaum milenial tadi ada Mas Galih tadi kan mau tanya masalah apa sih tujuannya Pakuwojo? Nah, besok pagi biar dijelaskan Pak Sri, ADART Pakuwojo itu seperti apa. Dan kami berharap juga Pakuwojo juga bisa mengambil posisinya untuk di pengembangan food estate ini. Karena sebagian besar petani kita adalah orang Jawa. Dan ini untuk yang Pulang Pisau khususnya, kami sudah mulai menguatkan di bawah, nanti insya Allah untuk di Kapuas. Nah, Kapuas ini saya belum punya siapa yang dipegang. Nah, kalau yang di Pulang Pisau sudah, kebetulan pengembangan ini ada di dua wilayah, Kabupaten Kapuas dan Pulang Pisau. Untuk tahap pertama, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di daerah-daerah lain juga akan
dikembangkan. Food estate ini tidak hanya tanaman padi, tapi ada hortikultura, peternakan, perikanan, dan lain sebagainya. Dan itu sampai dengan ke hilirnya, tidak hanya hulunya saja, nanti ada industri di sana. Dan inilah kesempatan kita untuk bisa memanfaatkan momen ini, karena saya yakin warga Pakuwojo luar biasa di daerah-daerah ini yang memang pusat pengembangannya itu di daerah ekstran. Nah, saya usul mungkin Pak Ketua nanti dalam pertemuan wedangan berikutnya nanti kita ambil tema apa, katakanlah tema pertambangan, gimana kita masyarakat bisa berperan di sana, nanti kita cari narasumber selain yang dari kita. Apa nanti pengembangan apa, pertanian boleh, pertanian banyak sekali, apa hortikulturanya dulu, peternakannya dulu, atau apa, kami siap menjadi narasumber. Mungkin itu Pak Sri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Narti. Ya, memang kita 1 kali, 2 kali ini memang kita masih curah pendapat. Jadi biar semuanya masuk. Nanti kalau sudah ada terus menerusnya ini memang kita akan ada beberapa narasumber yang perlu teman-teman kita buka wawasan-wawasan. Tapi intinya yang penting adalah bagaimana membangkitkan kita-kita secara pribadi dan terorganisasi itu yang penting. Sehingga kenapa nanti minggu depan mungkin Pak Haji tadi sudah ngomong-ngomong sama saya, kita akan datangkan motivator dulu, walaupun mungkin dari sini, tetapi itu untuk membangkitkan. Nah ini saya pesan sama Mas Galih, ini Pakuwojo itu bukan pakumpulan orang tua-tua, itu orang tua-tua, tetapi juga orang-orang milenial dan pemuda-pemuda. Ini saya sangat welcome, saya senang, sehingga saya berharap saya juga bisa ketemu Mas Galih, sehingga ini nanti pertemuan-pertemuan ini bisa berbaur yang mungkin yang sudah tua bisa memberikan pengalaman-pengalamannya, yang muda yang punya energi yang cukup dan semangat yang tinggi, ya ini yang akan kita dukung, karena ini generasi kita mendatang yang bisa katakanlah melanjutkan falsafah kita yang Pakuwojo yang selalu asa, ase, dan asuh. Siapa lagi kalau bukan kita-kita? Mungkin saya juga berharap walaupun sudah pensiun bukan berarti berhenti. Tolong memberikan saran dan sumbangsih yang mungkin akan bermanfaat dari organisasi kita. Sehingga betul-betul saya selalu mengatakan kalau hidup itu kalau bisa ya bermanfaat bagi orang banyak. Jangan hanya sendiri. Biasanya kan teman-teman, wah sudahlah yang penting saya cukup keluarga, cukup kalau pulang bisa tidur, terus balik lagi, itu bukan. Tapi bagaimana kita harus memperluas, bisa bermanfaat bagi orang banyak. Kalau bisa bermanfaat dari setiap tempat yang kita tinggali. Ini adalah sesuatu yang sangat baik, karena sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Ini adalah yang harus kita pegang. Sehingga dalam kehidupan kita tidak ada kata mengeluh, tidak ada kata lemah, tetapi selalu semangat, selalu berbakat, walaupun mungkin sudah pensiun, sudah umur berapa, dan sebagainya. Sehingga saya selalu tanamkan bersama diri saya dan teman-teman, bahkan juga tentu dengan anak-anak saya. Tidak ada kata istirahat kecuali meninggal. Sampai seginilah kita itu. Nah, ini itu. Saya kira itu saja Bapak, Ibu, dan adik Galih dan semuanya yang hadir. Saya sangat terima kasih sekali. Tentu forum ini bukan forum yang tidak bermanfaat, tetapi saya yakin ini akan bermanfaat. Dan nanti ada beberapa katakanlah wawasan-wawasan yang selalu memasuk, yang bisa memberikan pencerahan. Entah masalah apa. Saya tahu Pakuwojo bukan organisasi politik, tetapi kita harus melek terhadap politik itu. Jangan sampai kalau kita tidak tahu politik, kita akan dilindas dengan kekuatan-kekuatan politik itu. Ini yang harus dicatat. Jadi boleh kita tidak berpolitik, tapi kita harus tahu politik itu. Karena
hidup itu akan berjalan dengan baik ketika kita harus tahu strategi, tahu duduk, tahu bagaimana kita harus mengantisipasi setiap perubahan-perubahan itu. Saya kira cukup sekian, dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan dari Bapak Ibu sekalian, saya tentu sebagai ketua di sini saya mohon maaf sekali, dan saya sangat terima kasih atas saran sumbangsih dan yang